Pada awalnya, dunia ini hanyalah sebuah pusaran lumpur yang tidak ada nilainya. Kemudian setelah Sang Dewi menyinarinya dengan sebuah cahaya suci, pada akhirnya terbentuklah sebuah benua yang dihuni oleh 9 ras sekaligus. Dan dari ke-9 ras itu, ras manusialah yang paling rendah posisinya. Cerita pun kemudian berpindah pada seorang pemuda bernama Like, yang dimana Like bermaksud untuk pergi ke kota, menyelamatkan hidupnya yang saat ini sedang terjatuh dalam lubang kemiskinan. Like di sana bermaksud mencari pekerjaan yang layak, hingga ia dapat mendapatkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Setibanya di kota, Like pun sadar jika dirinya tidak memiliki keterampilan apapun, dan satu-satunya hal yang bisa mendatangkan uang untuk Like saat ini hanyalah mendaftarkan diri ke sebuah guild petualang dan menyelesaikan beberapa misi. Yang kemudian Like pun kini telah berada di sebuah guild petualang. Resepsionis di sana langsung bertanya siapakah namanya dan memberikan formulir. Kemudian setelah itu resepsionis juga bertanya keterampilan apa yang Like miliki. Ia pun dengan penuh rasa percaya diri menjelaskan dirinya memiliki sebuah kekuatan yang bernama gacha, dan Like tanpa ragu langsung menunjukkan kekuatan gajahnya itu di hadapan sang resepsionis. Tapi usahanya itu pun terbilang sia-sia karena kemampuannya selalu sampah dan sama sekali tidak ada yang bisa dibanggakan dari keterampilannya tersebut, membuat sang resepsionis pada akhirnya memberikan peringkat F untuk Like saat ini. Kepada Like, resepsionis juga memberitahu untuk misi yang harus ia jalankan hari ini itu tercantum di sebuah dinding pengumuman. Namun sayangnya, selain cupu, Like ternyata juga sedikit goblok karena dia tidak bisa membaca alias buta huruf. Lengkap banget deh. Karena kelemahannya tersebut, Like pun seringkali mendapatkan sebuah intimidasi dari ras binatang buas, yang dimana kemudian ia pun tidak bisa melawan sewaktu beberapa barang berharganya dirampas secara paksa oleh ras binatang tersebut. Ia pun hanya bisa menangis di sini. Kemudian perlahan Like pun membuka matanya ketika ada seseorang yang mencoba untuk menawarinya bantuan. Setelah Like membuka mata, ternyata itu adalah seorang wanita, dan ia juga memperkenalkan partiannya kepada Like. Kemudian ia juga menawari Like untuk bergabung ke dalam partiannya yang dihuni oleh beberapa ras, namun mereka belum memiliki ras manusia dalam anggota mereka. Tak menunggu waktu, Like pun akhirnya setuju dengan tawarannya untuk bergabung. Oh ya guys, Bang Kasilo lupa kalau pemimpin guild dari petualang ini adalah Goro, dan wanita elf yang tadi nolongin si Like adalah Sasa. Beberapa waktu kemudian, mereka semua pun mengambil misi mereka yang pertama. Mereka segera masuk ke dalam dungeon dan langsung dihadang oleh beberapa monster ular yang ada di sana. Semua orang pun saling berpartisipasi untuk menghabisi para monster ular tersebut, kecuali dengan Like, yang dimana Like adalah satu-satunya anggota yang paling cupu. Ia hanya bisa membebani dan juga merepotkan. Namun walaupun begitu, Sasa tetap dengan sabar untuk melindungi Like apapun yang terjadi, hingga setelah monster ular itu berhasil dikalahkan. Barulah di sini Goro memberitahukan semuanya kepada Like jika fakta sebenarnya mereka sengaja menampung Like dalam partian mereka selama beberapa tahun belakangan ini. Semua itu dikarenakan mereka penasaran dengan skill gacha yang dimiliki oleh Like, karena menurut mereka jika skill gacha adalah sebuah skill yang sangat langka keberadaannya. Namun setelah mengetahui fakta sebenarnya jika skill itu adalah skill yang sampah, payah, dan tidak ada harganya, Goro pun bersiap untuk menghabisi Like di sini karena merasa tidak ada gunanya lagi. Sasa pun yang tadinya baik dengan Like, ia pun kini telah berubah. Sasa bukannya melindungi Like, malahan ia juga ikut-ikutan memanah Like hingga kakinya pun terluka. Dihajar habis-habisan oleh Goro dan juga Sasa. Like pun di sini tidak tinggal diam. Ia pun tidak ingin mati sia-sia di tempat ini, apalagi dengan cara yang menyedihkan seperti sekarang. Dengan cara merangkak, Like berusaha untuk
terbebas dari cengkraman mereka berdua. Hingga tanpa sadar, ia pun berhasil menyentuh dan mengaktifkan sebuah portal yang mengarah langsung ke bawah dungeon, yang lokasinya jauh lebih dalam daripada dungeon tempat Like saat ini berada. Dan walaupun ini situasi yang berbahaya, namun setidaknya Like tetap bisa hidup untuk sementara ini. Dan bisa saja sewaktu-waktu monster di dalam dungeon ini datang dan bisa memakannya kapanpun. Sadar akan kebenaran tersebut, Like pun di sini hanya bisa pasrah, dan ia sendiri saat ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk bisa tetap bertahan hidup dan membalaskan dendamnya kepada Guru dan juga yang lainnya. Walaupun jauh di dalam lubuk hati Like saat ini, ia pun masih tak habis pikir bagaimana bisa partiannya yang selama bertahun-tahun ini selalu setia dan nampak sayang pada Like, tapi ternyata menginginkan kematiannya hari ini dan benar-benar menghabisi dirinya. Jika saja ia tidak bertahan, pasti ia sudah mati saat ini. Yang setelah itu, beberapa monster batu pun muncul dari balik dungeon tersebut. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Like ternyata benar-benar terjadi sekarang. Dan ternyata juga jika monster itu levelnya adalah 1000. Jadi gini guys, sedikit perbandingan. Kalau semua kesatria di dunia ini tuh levelnya paling cuma 500 atau sampai 700-an, nggak ada yang sampai 1000. Dan ini monster 1000, sedangkan Like ini kan cupu. Gimana cara dia untuk ngalahinnya? Sontak tentunya Like pun menjadi panik. Ia tahu jika ini mungkin benar-benar akhir dari hidupnya. Dalam keadaan yang terdesak, Like pun di sini hanya bisa mengandalkan skill gacha yang ia miliki. Ia pun mencoba terus-menerus skill tersebut, walaupun pada percobaan pertamanya tidak ada reaksi, tapi beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh Like, skill itu pun pada akhirnya bekerja dengan sangat maksimal. Dengan kekuatan penuh, lalu keluarlah sosok Dewi dari dalam skill gacha tersebut, yang langsung menghabisi para monster yang saat ini ingin menghabisi tuannya. Seusai menghabisi para monster tersebut, Might ini pun langsung menghampiri tuannya yaitu Like. Melihat sang tuan yang terluka cukup parah, Might ini pun segera menyembuhkan semua luka yang sedang diderita oleh Like. Hingga secara ajaib, semua goresan luka itu pun hilang seketika. Yang kemudian Might ini bertanya siapakah nama tuannya. Like langsung memperkenalkan diri jika ia adalah Like. Tentunya Might ini sangat senang setelah mendengar hal itu. Ia juga berjanji kepada Like jika ia pasti akan mengabdikan dirinya apapun yang terjadi untuk dapat melindungi sang tuan. Hal itu pun membuat Like menjadi merasa bingung. Bagaimana bisa orang lemah sepertinya bisa mendapatkan Might yang sekuat ini? Lalu kemudian ia pun menjelaskan namanya adalah Mei. Dan asal usul Mei sendiri adalah jika ia berasal dari sebuah kartu super ultra rare dari anugerah gacha yang dimiliki oleh Like. Like pun di sini tidak menyangka bagaimana bisa seorang cupu seperti dirinya benar-benar memiliki anugerah yang sebesar ini. Ditambah lagi jika fakta sebenarnya Might ini memiliki level sebesar 9999, sungguh level yang di luar nalar. Singkatnya kemudian Mei pun meminta izin kepada Like untuk mengidentifikasi kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya. Like yang memang tidak tahu apa-apa, ia pun hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Mei. Kemudian setelah itu, Mei pun langsung menggunakan matanya untuk mengecek dan mengidentifikasi kekuatannya. Dan hasilnya pun benar-benar di luar nalar. Ternyata Like adalah sosok yang memang terpilih dengan anugerah kekuatan dewa yang setara dengan kekuatan ilahi. Juga mendapatkan hadiah istimewa, yaitu anugerah gacha yang tak terhingga jumlahnya dan juga tanpa batasan apapun. Itu artinya Like adalah orang yang tidak bisa untuk disepelekan. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa mengidentifikasi kekuatan sebenarnya dari seorang Like. Hanya orang-orang seperti Mei saja yang memiliki level sebanyak dia barulah bisa mengetahui seberapa kuat dari seorang Like. Dan orang biasa yang menilainya mungkin hanya akan menganggap Like hanyalah pecundang sampah yang sangat payah. Pasti kalian ada yang bingung kan, Bang Castello, terus kalau si Like ini OP-nya kayak gini, kenapa pas tadi di guild petualang dia tuh dibully habis-habisan sama ras lain? Jadi kayak gini penjelasannya. Urutan rank tertinggi dimulai dari ekstra, lalu super ultra rare, triple S rare,
dan yang terakhir adalah SS Rere. Semua itu ditentukan oleh konsentrasi energi sihir. Energi sihir memang tersebar di udara, tetapi makin tinggi tempatnya, makin tipis pula kekuatan yang ia miliki. Itu sebabnya peluang mendapatkan kartu Super Ultra di permukaan hampir nol ternyata. Namun di dasar dungeon ini yang kaya akan energi sihir pekat seperti sekarang, peluang itu berubah drastis, dan disanalah keajaiban benar-benar terjadi dari seorang Like, hingga Like pun bisa menunjukkan semua bakat kekuatan yang terkandung dalam tubuhnya. Lalu kemudian di hadapan Mei, Like pun menangis histeris. Ia pun masih tidak menerima pengkhianatan dilakukan oleh semua partiannya. Orang-orang yang ia anggap selama ini tulus sangat menyayanginya, tapi ternyata hari ini berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Karena hal tersebut, Mei pun juga ikut menangis. Ia tak terima jika tuannya akan dihabisi seperti tadi. Mei juga berjanji, jika saja Like memberikan perintah padanya untuk menghabisi semua partian itu, maka dalam waktu 1 jam, Mei akan membawa semua kepala dari seluruh anggota party tersebut. Tapi Like pun di sini tidak memerintahkan hal itu. Ia pun hanya berkata jika dirinya sendirilah yang akan membalaskan dendam kepada anggota partiannya tersebut. Mei pun di sini hanya bisa mengikuti kemanapun sang tuan pergi untuk melindunginya. Berpindah ke 3 tahun kemudian, siapa sangka Dungeon Abyss paling dasar yang semula gelap dan nampak menyeramkan saat ini telah diubah menggunakan skill gacha milik Like menjadi sebuah kota dan peradaban baru yang sangat megah dan juga mewah. Like berhasil menciptakan beberapa maid cantik dan ia pun diagung-agungkan di peradaban barunya tersebut. Para maid ini juga rela membeli beberapa barang atau bahkan sekaligus air bekas mandi dari seorang Like, sehingga hal itu pun sangat mengagumkan dirinya. Dirinya dianggap sebagai pahlawan atau nyaris seperti dewa, yang tentunya lagi-lagi semua itu berkat sebuah skill gacha yang dimiliki oleh Like. Like juga selalu rutin untuk menyapa warga-warga lainnya yang saat ini berada di tempat-tempat yang lain. Contohnya seperti di pasar seperti sekarang. Semua orang-orang pun nampak sangat senang ketika Like berkunjung untuk menyapa mereka semua. Hal itu dikarenakan selain saat ini kekuatannya telah overpower, Like juga ternyata dikenal sebagai sosok yang baik dan peduli pada mereka semua. Kemudian setelah itu, Like bertanya pada Mei, apa yang dilakukan oleh para maid-maid terkuatnya saat ini? Apa yang mereka perbuat sehingga mereka tidak menampakkan diri? Mei segera menjelaskan satu persatu dari mereka. Jika saat ini Aoyuki, maid elite-nya, sedang membuat maps untuk Abyss. Lalu Maid Ellie saat ini sedang mengembangkan sihir baru. Semua itu demi rencana yang akan dibuat oleh Like di masa mendatang. Mendengar penjelasan dari kedua Maid Elite-nya, Like pun di sini senang karena Mei menjelaskannya dengan sangat rinci. Sekaligus mereka saat ini sedang totalitas dalam mendukung semua rencana yang akan dikembangkan oleh Like. Tapi dalam hal ini, Like pun menjadi sedikit berpikir apa yang dilakukan oleh salah satu maid-nya yang lain, karena sedari tadi Mei tidak menjelaskannya. Like kembali bertanya pada Mei tentang soal maid tersebut yang bernama Nazuna, dan Mei pun menjelaskan jika saat ini Nazuna sedang sibuk berpatroli di dalam kastil. Dikarenakan dari semua maid elite yang lain, Nazuna adalah maid yang paling tulul. Oleh karena itu, ia tidak diberikan tugas khusus oleh Mei. Karena jika sudah diberikan tugas, pasti Nazuma akan teledor dan lalai, tidak akan dikerjakannya dengan baik. Di dalam kastil, Nazuna saat ini sedang berjalan, entah apa yang dilakukannya. Semua orang pun tidak terlalu menggubris, asalkan Nazuna tidak membuat onar di tempat itu. Orang-orang pun tidak akan peduli dengannya. Di sisi yang lain, Like pun saat ini dihampiri oleh maid elite yang lain bernama Jack. Jack menjelaskan pada Like jika ini adalah waktu sesi latihan untuknya. Walaupun di sini Like sudah menjadi sangat kuat, tapi ia tetap ingin menjadi yang terkuat. Hingga pada akhirnya ia memutuskan latihan tanpa henti selama 3 tahun ini, sehingga membuat Like pun menjadi sepadan dan setara dengan Jack dalam latihannya. Cerita pun kembali ke Nazuna. Di saat ia sedang berpatroli di dalam istana, beberapa maid rendahan pun menyapanya dan
mereka pun berkata jika Nazuna adalah sosok yang hebat. Lalu kemudian karena hal tersebutlah ada satu tempat yang harus dilakukan patroli oleh Nazuna. Dan dikarenakan mat rendahan seperti mereka tidak bisa untuk masuk ke dalam tempat itu, maka mereka hanya bisa mengandalkan Nazuna untuk menuju ke tempat itu. Singkatnya, Nazuna pun akhirnya setuju untuk berpatroli ke sana. Rupanya tempat yang dimaksud tersebut adalah kamar Light. Nazuna segera mengetuk pintu kamar tersebut dan rupanya yang membuka adalah Mei. Nazuna yang kepo, kemudian ia pun bertanya apa yang sedang melakukan di sana. Kemudian Mei pun hanya berkata jika ia saat ini sedang membersihkan kamar dari Light, sementara Light yang sedang tidak ada di kamarnya. Lalu di sana Nazuna sedikit merasa curiga. Terlihat jelas jika kamar dari Light sama sekali tidak seperti baru dibereskan atau dibersihkan. Malahan di sana ia melihat jika spray dan juga bantalnya sangat berantakan dan sepertinya Mei bukannya merapihkan tempat tidur dari Light, melainkan ia berguling-guling dan mengendus-endus bantal dari tuan mereka. Dan di sini kemudian Mei pun langsung menjelaskan jika sebenarnya itu adalah sebuah teknik pembersih yang hanya dimiliki seorang maid seperti dirinya saja, sementara maid biasa tidak akan bisa. Nazuna yang memang sejatinya adalah gadis yang sedikit tulul, ia pun percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Mei. Lalu ia baru teringat jika saat ini ia membawa sebuah surat dari beberapa maid rendahan tadi untuk diberikan kepada Mei. Setelah dibaca ternyata itu adalah surat ungkapan protes mereka yang dirasa jika hanya Mei lah yang dapat menguasai kamar dari Light. Mereka juga sebenarnya mau untuk bergantian dengan Mei membersihkan kamar dari tuannya. Mendengar isi dari surat tersebut yang dibacakan oleh Nazuna, Mei pun menjadi sangat kesal kepada semua maid. Lalu ia pun memberikan beberapa uang koin untuk Nazuna agar ia sebaiknya pergi dan tidak mengganggunya saat Mei sedang melakukan aktivitasnya membersihkan kamar Light. Nazuna sekali lagi mempercayai apa yang dikatakan oleh Mei dan ia pun nampak senang karena Mei memberinya sebuah tip untuk ia dapat jajan. Beberapa hari kemudian, Light pun menemui Aoyuki, Ellie dan juga Nazuna di gerbang depan setelah ia menjalani latihan bersama dengan Jack. Melihat Light yang datang menghampiri dirinya, Nazuna pun di sini sangat antusias dan juga sangat senang sekali karena ia sudah lama tidak bertemu dengan Light. Ditambah lagi Light pun bersikap sangat ramah kepada 3 maid terkuatnya sekarang. Maid elite ini sangat disayang oleh Light karena dedikasi dan juga kerja keras mereka yang tidak mengenal batasan waktu untuk membantu Light sejauh ini. Light di sini juga berniat untuk membahas sebuah masalah penting dengan 3 maid elite-nya tersebut. Tapi tiba-tiba saja monster Doghorn pun muncul sehingga Light pun mengurungkan niatnya untuk pembahasan penting tersebut. Melihat kemunculan seekor monster Doghorn di hadapannya tiba-tiba, walaupun di sini Light sudah cukup kuat untuk menghadapinya, namun ia masih gemetaran dikarenakan ia masih sangat trauma akibat insiden beberapa tahun yang lalu yang dikarenakan monster Doghorn tersebutlah nyawanya hampir saja tewas pada saat itu. Melihat ekspresi dari Light yang melihat monster itu muncul dan merasa sangat ketakutan, tentunya 3 elit miliknya, Elite Maid itu sama sekali tak tinggal diam. Mereka bertiga merasa sangat tersinggung sekali karena ada seekor monster rendahan yang sangat sampah yang tiba-tiba muncul dan membuat tuannya merasa takut. Sehingga 3 Elite Maid ini pun bersepakat untuk langsung membantai sosok monster tersebut saja. Bahkan jika diperlukan, membantai semua spesies mereka sehingga spesies mereka benar-benar musnah dari muka bumi. Tapi Light pun menahan mereka semua. Light kemudian dengan kemurahan hatinya mendekati sosok monster itu yang nampaknya sangat ketakutan oleh aura membunuh yang sangat kuat dari 3 maid elite milik Light. Kemudian Light pun mengelus kepala dari monster tersebut. Ia juga meminta maaf atas perilaku dan sikap dari ketiga maid elite-nya yang membuat monster ini menjadi merasa takut. Dan para maid ini pun berkata pada Light, jika saja tidak karena Tuhan, pasti satu spesies mereka saat ini sudah benar-benar dibantai sampai habis oleh 3 maid elite milik Light.
Setelah itu ketiga mayat ini pun bertanya pada Light untuk apa mereka dikumpulkan di tempat ini. Barulah di sini Light menjelaskan jika ini sudah waktunya. Setelah ia berdiskusi bersama dengan May dalam waktu yang cukup panjang, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mereka semua muncul ke permukaan bersama dengan Light, menjalankan sebuah misi balas dendam yang sudah lama diinginkan oleh Light kepada bekas partiannya yang beberapa tahun silam sengaja untuk menghabisinya di dalam dungeon ini. Nah guys, cukup sampai di sini dulu ya untuk pembahasan episode 2 dari anime Mugen Gacha. Ya kalau menurut Bang Castello, anime ini tuh sedikit hancur di episode 2 ya. Ceritanya tuh ya tidak terlalu menarik lah untuk diikuti. Tapi ya buat kalian yang pengen tetap nonton, tetap tonton aja karena ada sisi positif yang seru-serunya juga. Mungkin kayaknya tuh di episode 3-nya nanti. Pada saat misi balas dendamnya si Light ini dijalankan, barulah di situ kita menemukan sesuatu yang seperti kita inginkan pada anime ini. Ya udah ya, cukup sampai di sini dulu untuk animenya. Akhir kata, mewakili segenap jajaran tim redaksi yang bertugas yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.